Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ribu hektar lahan pertanian di Jemberana tidak mendapat aliran air karena sumber air dari sungai dan hutan mengering. Kebakaran lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem. Berwisata melihat rumah adat khas Bali di Desa Batuan, Sukawati, Gianyar. Frame yang itu, broker yang kami undang dalam proses sosialisasi, sanggup di jalan sendiri. Bawaslu Provinsi terus memantau dan memberikan pelatihan kepada seluruh jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kabupaten dan Kota di Bali agar bisa mengawasi seluruh tahapan pemilu tahun 2024. Bawaslu Provinsi mengingatkan seluruh Bawaslu di daerah agar tetap solid menjalin komunikasi, kerjasama, serta bergotong royong dalam menjalankan tugas pengawasan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat rutin koordinasi Divisi SDM Organisasi dan Pendidikan Pelatihan di Diklat Bawaslu Provinsi Bali. Anggota Bawaslu Provinsi Bali Inyoman Gede Putra Wiratma meminta Bawaslu Bangli agar melaporkan hasil pantauan ke Bawaslu Provinsi agar bisa direkap dan dikoordinasikan dengan Bawaslu Pusat. Dan jika ada indikasi pelanggaran bisa dicarikan solusi terbaik agar pemilu berlangsung aman dan damai. Bawaslu Provinsi Bali hadir di Bawaslu Bangli sebagai penguatan terhadap kelembagaan, adapun berkait dengan permasalahan-permasalahan DPTB dan DPK yang mungkin terjadi di Bawaslu Bangli serta potensi-potensi yang bisa kita awasi lebih intens dan solusi dalam penyelesaian masalahnya agar setidaknya semua hak-hak warga Indonesia bisa terfasilitasi dengan baik. Pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi, dan Bawaslu Provinsi berharap seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten termasuk Bangli tetap solid, mengawasi seluruh tahapan pemilu agar berjalan sesuai harapan tanpa ada kasus pidana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Dampak kemarau dirasakan warga di Desa Seraya Timur, Karangasem. Ratusan kepala keluarga yang tinggal di 4 dusun di desa ini mulai kesulitan air bersih karena sumber air yang biasa digunakan warga kini mengering. Selain warga di wilayah Kecamatan Kubu dan Abang, warga di 4 dusun di Desa Seraya Timur juga mengalami hal yang sama. Data dari kantor Desa Seraya Timur menyebutkan, sedikitnya ada 720 kepala keluarga di desa ini yang kesulitan mendapatkan air bersih. Susah nyuci atau susah apa? Susah nyuci, susah untuk mencukupi untuk mandi dan segalanya tuh. Solusinya tuh kalau misalkan kekurangan air kemana dia lari Pak? Di sini kan ada PAM desa di kantor desa, dalam arti kan di sana lah masyarakatnya mengambil pakai jirigan gitu. Untuk di Banjarnyalas sekitar 170 kakak Pak. Itu memang tidak ada sumber airnya apa gimana Pak? Ada sih sumber airnya, tetapi kan sumber air itu kan tidak mencukupi Pak. Dengan musim kemarau ini kondisinya gimana sumber air Pak? Kalau musim kemarau ini masyarakatnya sistemnya nampung setelah ditampung baru dibagikan ke masyarakat. Itu tidak mencukupi? Tidak mencukupi. Oke. Jadi sehari-harinya masyarakat terpaksa harus beli air Pak ya? Iya. Dusun Tanah Barak Atas dan Bawah ada 200 keluarga. Dusun Tukat Buah 150 keluarga. Dusun Bukit Catu 170 keluarga. Dan Dusun Tinjalas 180 keluarga. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, warga di desa ini harus membeli air dengan harga Rp300.000 per mobil tangki.
Banyak orang yang sering ke Bali, namun banyak juga yang belum tahu seperti apa bentuk rumah khas adat Bali. Salah satu rumah adat khas Bali yang masih bisa ditemukan berada di Desa Batuan, Sukawati, Gianyar. Bentuknya sangat tradisional, dengan pintu kecil serta dinding yang terbuat dari batu bata dan tanah liat. Sementara, bagian atap terbuat dari rerumputan atau ilalang. Rumah ini berdiri sudah sejak lama dan masih dipertahankan seperti aslinya. Banyak wisatawan mancanegara yang penasaran dan ingin melihat dari dekat rumah adat Bali ini. Apa yang membuat mereka tertarik? Untuk yang tertarik di sini ini tradisional, rumah tradisional masih seperti yang dulu, belum berubah, tembok-tembok, sedangkan untuk atapnya masih pakai ilalang, tidak pakai genteng, masih kuno, ya istilahnya kuno. Kami di sini mempertahankan rumah istiadat yang dulu, tidak ada yang berubah. Kenapa Pak dipertahankan ini Pak? Ini untuk daya tarik pariwisata juga. Ini di sini kan jarang juga adanya rumah seperti ini. Udah semua. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Yuda mengatakan ia tidak akan mengubah atau merenovasi rumah adat peninggalan leluhurnya karena saat ini sudah jarang rumah adat Bali yang masih bertahan dan berdiri kokoh. Ia juga ingin orang lain atau wisatawan tidak hanya mengenal Bali dari kesenian, budaya, atau keindahan alam, namun juga rumah yang menjadi tempat tinggal mereka sehari-hari. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.